الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari Sayyidina Ali ketika menjabat sebagai khalifah didatangi oleh rakyatnya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rakyat ini melakukan protes. Wahai Ali, ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, keadaan tertib, ekonomi stabil, sosial politik terkendali, tidak ada protes, tidak ada demo. Tapi kenapa giliran engkau menjadi khalifah, ekonomi kacau, situasi tidak terkendali, protes demo di mana-mana. Mendengar protes dari rakyatnya ini, Sayyidina Ali tenang. Beliau tidak marah, tidak menyuruh rakyatnya untuk demo sebanyak-banyaknya. Tapi dengan cerdas Sayyidina Ali menjawab, dulu ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, rakyatnya itu seperti aku. Sekarang giliran aku menjadi khalifah, rakyatnya seperti kamu. Maksud daripada Sayyidina Ali ini, di mana negara nggak kacau kalau rakyatnya seperti kamu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya kondisi pemimpin itu mencerminkan kondisi rakyatnya. Pemimpin yang baik itu mencerminkan kondisi rakyat yang baik. Kondisi rakyat yang baik insya Allah dicerminkan dengan pemimpin yang baik. Demikian pula sebaliknya, kondisi pemimpin yang buruk itu mencerminkan rakyat yang buruk pula. Karena itu memilih seorang pemimpin seharusnya bukan hanya sekedar didasarkan pada suara terbanyak. Sebab memilih pemimpin itu bukan seperti Indonesian Idol atau Liga Dangdut, siapa yang SMS-nya terbanyak itu yang menang. Tetapi seorang pemimpin di samping mendapatkan suara terbanyak tentu harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apa saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Paling tidak yang pertama adalah sifat jujur atau sidik. Apa jujur itu? Jujur itu adalah apa yang ada di dalam hati itu sama dengan apa yang dia ucapkan, sama dengan perbuatan.
Artinya kalau hatinya A, ucapannya juga harus A, perbuatannya juga A. Ketika kampanye seorang pemimpin, seorang calon pemimpin berjanji untuk mensejahterakan rakyat misalnya, maka ketika menjadi pemimpin ya jangan menyengsarakan rakyat. Karena ketika seorang pemimpin itu jujur, insya Allah tenang dia. Tapi kalau pemimpin ini dusta atau bohong, maka dia akan diliputi kegelisahan dan kebimbangan, sebagaimana sabda baginda Nabi, da ma yaribuk ila ma la yaribuk fa innas sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan dan dusta itu adalah kebimbangan dan kegelisahan. Kemudian yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya karena dia menerima kepercayaan dari rakyat. Untuk apa? Untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan kepada yang berhak, ditunaikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya rakyat. Di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Maka ketika engkau menerapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, terapkan hukum itu dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan sebaik-baik pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya di antara sifat amanah ini harus memberikan hukum yang adil kepada siapapun, kepada koruptor. Jadi hukum seberat-beratnya, jangan hukuman koruptor itu disamakan dengan maling ayam. Karena maling ayam itu mungkin harganya hanya 100.000, 80.000, sementara koruptor itu triliunan. Maka terapkan hukum ini dengan adil sesuai amanah. Kemudian sifat ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah tabligh. Artinya apa tabligh itu? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Sampaikan program-program pemimpin itu kepada rakyat. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Ada pemimpin yang mungkin menyampaikan tapi tiba-tiba dia ditangkap oleh KPK karena menerima suap, memeras perusahaan dan sebagainya. Tabligh ini adalah keterbukaan. Jadi seorang pemimpin ini harus melayani rakyat. Jangan pemimpin ini bertindak sebagai pemimpin yang minta dilayani. Karena hakikatnya seorang pemimpin itu adalah pelayan. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum sesungguhnya adalah pelayan mereka. Jadi harus melayani. Karena ketika seseorang pemimpin itu melakukan tabligh, sesungguhnya dia telah menjalankan amanah.
Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai sekalian para utusan, sampaikan apa yang telah diturunkan dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melaksanakannya, berarti engkau tidak melaksanakan amanahnya, tidak melaksanakan risalahnya. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Jadi keterbukaan ini penting. Tidak boleh ada yang disembunyikan dari rakyat. Karena ketika rakyat ini sudah dibohongi berkali-kali, apalagi direndahkan, tentu tidak bisa kita salahkan ketika rakyat itu melakukan protes rame-rame. Apalagi kalau direndahkan, dihina, mungkin kalau pepatah mengatakan laqad yurja li jarihi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Kalau diartikan mungkin sederhana begini, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Maka ucapan seorang pemimpin harus betul-betul dijaga. Mulutmu adalah harimau. Dan sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Jadi seorang pemimpin ini dituntut untuk mempunyai kecerdasan, apalagi untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Ketika anggaran negara berkurang, ingin menambah pemasukan, ya jangan kemudian dengan membebani rakyat. Pajak dinaikkan. Kenapa tidak berpikir mungkin gaji dan tunjangan para pejabat, para wakil rakyat itu tidak dinaikkan? Jangan rakyat pajaknya dinaikkan sementara gaji para pemimpin itu justru dinaikkan. Apalagi membuat aturan yang aneh-aneh. Rakyat ini sudah susah. Jangan kemudian aturan tanah yang nganggur 2 tahun diambil alih negara, rekening nganggur 3 bulan diblokir, sementara rakyat nganggur bertahun-tahun, tidak dikasih pekerjaan dan sebagainya. Lagi untuk membuka blokir itu harus membayar 100.000 katanya. Sementara saldo rekening tinggal 35.000, kan tekor rakyatnya. Maka seorang pemimpin hendaknya mempunyai 4 sifat terpuji ini. Sifat inilah yang dimiliki oleh para nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan kita sebagai rakyat tetap mendoakan agar para pemimpin ini diberikan kekuatan dan kesabaran serta menunaikan amanah ini dengan penuh kejujuran sehingga mampu mewujudkan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa biqalatil muqtadun man amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur